Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ginasa Putri dengan NIM 20651066 dari kelas 7C Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kalkulasi biaya variabel dan juga laporan tradisional versus ABC atau Activity Based Costing. Ada dua metode perhitungan laba, yaitu berdasarkan kalkulasi biaya variabel dan berdasarkan biaya absorpsi. Dan kedua metode tersebut adalah metode kalkulasi biaya karena berkaitan dengan cara menentukan biaya produksi, di mana biaya produk diinvestasikan, sedang biaya periode dibebankan pada saat biaya itu dikeluarkan. Yang membedakan antara kedua metode tersebut adalah tergantung pada perlakuan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, kita akan masuk kepada definisi dari biaya variabel atau kalkulasi biaya variabel. Jadi, biaya variabel ini hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya tersebut meliputi biaya bahan baku atau biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead variabel. Untuk overhead tetap itu diperlukan sebagai beban periode atau tidak disertakan dalam penentuan biaya produk. Kenapa overhead tetap ini tidak disertakan? Dikarenakan overhead tetap ini merupakan biaya kapasitas atau ada di dalam bisnis. Selanjutnya kita akan masuk kepada biaya absorpsi atau absorpsi costing. Jadi, biaya absorpsi ini membebankan semua biaya manufaktur ke produk. Hal yang menentukan biaya tersebut meliputi yang pertama biaya bahan langsung, ada juga tenaga kerja langsung, ada overhead variabel, dan juga overhead tetap. Menurut kalkulasi biaya absorpsi, overhead tetap ini dibebankan ke produk melalui penggunaan overhead tetap yang ditetapkan terlebih dahulu dan tidak ditetapkan sampai produk terjual. Dengan kata lain, overhead tetap ini adalah biaya yang dapat diinventariskan. Jadi ini adalah klasifikasi dari biaya sebagai biaya produk atau periode menurut kalkulasi biaya variabel dan biaya absorpsi. Jadi untuk biaya absorpsi, biaya produknya ada biaya bahan langsung, ada tenaga kerja langsung, ada overhead variabel dan juga overhead tetap. Untuk biaya periodenya itu ada biaya penjualan dan beban administrasi. Untuk perhitungan biaya variabelnya itu yang pertama ada bahan baku langsung, ada juga tenaga kerja langsung, dan yang ketiga yaitu adalah overhead tetap. Dan untuk biaya periodenya ada overhead tetap dan juga beban penjualan. Akhir-akhir ini kalkulasi biaya absorpsi itu diperlukan untuk keperluan melaporkan Eksimal FASB, IRS, dan juga lembaga pengatur lainnya. Jadi mereka tidak mengakui kalkulasi biaya variabel sebagai metode kalkulasi biaya produk untuk pelaporan eksternal. Kalkulasi biaya variabel ini mampu memberikan informasi biaya yang penting untuk pengambilan keputusan dan juga pengendalian. Untuk tujuan internal, kalkulasi biaya variabel merupakan alat manajerial yang bermanfaat. Selanjutnya ini adalah penilaian persediaan. Jadi contoh berikut ini akan menunjukkan cara penilaian persediaan menurut perhitungan kalkulasi biaya variabel dan biaya absorpsi. Jadi kita lihat ada data tahun lalu untuk Fairchild Company. Jadi unit persediaan awalnya yang pertama ada unit produksinya sebanyak 10.000 dan juga unit yang terjual atau $300 per unitnya sebanyak 8.000. Untuk biaya variabel per unitnya, ada bahan baku langsung sebanyak $50, ada tenaga kerja langsung sebanyak $100, dan overhead variabel sebanyak $50. Biaya tetap ada overhead tetap per unit yang diproduksi sebanyak $25, dan penjualan administrasi tetap sebanyak $100.000. Kalkulasi biaya variabel ini hanya menginventaris biaya manufaktur variabel, sehingga biaya setiap unit produksi Fairchild adalah sebanyak $200. Kalkulasi biaya produk
atau biaya absorpsi yang mencakup semua biaya manufaktur dan biaya setiap unit produk sebanyak $225. Jadi, selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan dari slide sebelumnya. Jadi, kita akan membuat tabel untuk biaya perhitungan absorpsi dan juga biaya variabel. Yang pertama, ada perhitungan biaya absorpsi. Jadi, bahan baku langsungnya sebanyak 50, tenaga kerja langsungnya 100, overhead variabelnya 50 dan overhead tetapnya sebanyak 25 dijumlahkan menjadi 225. Dan untuk nilai persediaan akhirnya menjadi 2000 dikali dengan $225 menjadi $450.000. Untuk perhitungan biaya variabelnya, untuk bahan baku langsung sebanyak 50, tenaga kerja langsung 100, dan overhead variabel sebanyak 50 dijumlahkan menjadi 200. Maka nilai persediaan akhirnya untuk perhitungan biaya variabel 2000 dikali dengan $200 menjadi $400.000. Perbedaan biaya per unit mempengaruhi jumlah persediaan yang disajikan di dalam neraca. Fairchild pada awalnya tidak memiliki persediaan awal dan memperoleh atau memproduksi sebanyak 2000 unit lebih banyak dari yang dijualnya. Menurut kalkulasi biaya variabel, jadi nilai persediaan akhir adalah $400.000 dari $200 dikali dengan 2000. Sedangkan untuk menurut kalkulasi biaya absorpsi senilai $450 didapat dari 2000 dikali dengan $225. Untuk analisis dan rekonsiliasi. Jadi, biaya produk per unit merupakan dasar bagi perhitungan harga pokok penjualan, maka metode kalkulasi biaya absorpsi dan juga biaya variabel dapat mengakibatkan angka laba bersih yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena metode sama-sama mengakui jumlah overhead tetap merupakan suatu beban. Selanjutnya ini adalah laporan laba rugi untuk Fairchild Company menurut perhitungan variabel. Jadi ada penjualannya sebanyak 2.400.000 didapat dari 300 dikali dengan 8.000. Ada juga dikurangi dengan beban variabelnya. Harga pokok penjualannya 1.600.000. Jadi 1.600.000 ini didapat dari $200 dikali dengan 8.000. Selanjutnya margin kontribusinya menjadi 2.400.000 dikurang dengan 1.600.000 menjadi 800.000. Dikurangi dengan beban tetap. Beban tetapnya ada overhead tetap 250.000 dan juga penjualan serta administrasi tetap 100.000 dijumlah menjadi 350.000. Didapatkan laba bersihnya 800.000 dikurang dengan 350.000 menjadi 450.000. Jadi, untuk kalkulasi biaya variabel, harga pokok penjualan variabel adalah 1,6 juta yang jadi 200 dikali dengan 8.000 yang terjual, overhead tetap yang dikurangi sebagai beban adalah 250.000, jadi total beban manufaktur yang dikurangi 1,85 juta. Beban penjualan dan juga administratif total yang dikurangi adalah 180.000. Didapat dari 80.000 variabel ditambah 100.000 tetap. Untuk laporan laba rugi Fairchild Company menurut perhitungan absorpsi. Jadi untuk penjualannya 2.400.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan 1.800.000, margin kotornya menjadi 2.400.000 dikurang dengan 1.800.000 menjadi 600.000. Dikurangi dengan beban penjualan serta administrasi 100.000 menjadi laba operasinya 600.000 dikurang dengan 100.000 500.000. 1.800.000 dari harga pokok penjualan itu didapat dari $225 dikali dengan 8.000. Jadi, untuk biaya absorpsi ini, pada kalkulasi biaya absorpsi, harga pokok penjualannya 1,8 juta dari 225 dikali dengan 8.000 unit yang terjual. Dari jumlah ini, 200.000
dolar, jadi 25 dikali dengan 8.000 merupakan overhead tetap yang diakui sebagai beban. Beban penjualan dan administratif total yang dikurangi adalah sebanyak 180.000 dolar. Didapat dari 80.000 variabel dan 100.000 tetap. Perhatikan untuk laba rugi dari kedua perhitungan biaya variabel dan biaya absorpsi. Kedua laporan laba rugi ini mengungkapkan bahwa laba menurut kalkulasi biaya absorpsi adalah 50.000 dolar lebih tinggi dari laba menurut kalkulasi biaya variabel. Seperti diperlihatkan oleh analisis berikut bahwa perbedaan ini adalah karena adanya sebagian dari overhead tetap periode yang masuk ke dalam persediaan apabila kalkulasi biaya absorpsi digunakan. Jadi, untuk perhatikan bahwa tidak ada satupun dari biaya penjualan dan administratif, baik variabel maupun tetap yang dibebankan kepada produk menurut kedua metode tersebut. Kedua metode ini memperlakukan biaya-biaya tersebut sebagai biaya periode. Karena itu, biaya pemasaran administratif tidak pernah diinventaris dan tidak pernah muncul dalam neraca. Menurut kalkulasi biaya absorpsi, setiap unit ini yang diproduksi dibebankan overhead sebanyak 25 dolar. Ingat bahwa dari 100.000 unit yang diproduksi, 2.000 unit tidak terjual. Selanjutnya, 2.000 unit ini menjadi persediaan dan menyertakan overhead tetap periode sebesar 50.000 dolar. Dari 25 dolar dikali dengan 2.000, overhead tetap periode ini akan diakui sebagai beban biaya hanya pada saat 2.000 unit tersebut terjual. Dengan demikian, menurut kalkulasi biaya absorpsi, overhead tetap periode sebesar 50.000 dolar masuk ke dalam persediaan dan pengakuannya sebagai suatu beban ditangguhkan ke periode berikutnya. Selanjutnya kita masuk kepada hubungan antara produksi penjualan. Jadi perubahan dalam hubungan antara produksi dan penjualan berdampak pada laba menurut kalkulasi biaya variabel dan juga biaya absorpsi. Ketika jumlah barang tersebut terjual melebihi jumlah barang yang diproduksi, laba menurut kalkulasi biaya variabel cenderung lebih tinggi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa overhead tetap telah keluar dari persediaan awal dan tidak diakui sebagai beban saat penjualan terjadi. Di sisi lain, untuk kalkulasi biaya absorpsi mencatat overhead tetap periode berjalan, baik dari persediaan maupun dari unit-unit yang diproduksi dan dijual. Oleh karena itu, jumlah beban overhead tetap menurut kalkulasi biaya absorpsi dapat menjadi lebih besar karena sejumlah overhead tetap telah keluar dari persediaan. Namun, perlu dicatat bahwa ketika produksi sama dengan penjualan, tidak ada perbedaan pada laba yang dilaporkan oleh kedua metode. Kedua kalkulasi biaya variabel maupun biaya absorpsi akan mengakui total overhead tetap periode sebagai beban. Selain itu, untuk perubahan di dalam persediaan dapat kita amati ketika produksi lebih besar dari penjualan, persediaan meningkat, sementara untuk produksi yang lebih kecil dari penjualan menyebabkan penurunan persediaan. Jika produksi atau penjualan serta maka persediaan awal sama dengan persediaan akhir. Ini adalah gambaran singkat di mana bagaimana hubungan antara produksi, penjualan, dan juga metode perhitungan biaya yang dapat mempengaruhi laporan laba yang dilaporkan. Selanjutnya, ini adalah gambaran antara hubungan produksi, penjualan, dan juga laba yang dapat digambarkan. Jadi produksi ini lebih besar dari penjualan, laba bersih absorpsi lebih besar dari laba bersih variabel. Untuk produksi itu sama dengan penjualan dikurang dengan laba bersih absorpsi sama dengan laba bersih variabel. Untuk produksi itu lebih kecil dari penjualan, laba bersih absorpsi lebih kecil dari laba bersih variabel. Selanjutnya yaitu adalah pengakuan overhead pabrik tetap pada kalkulasi biaya absorpsi. Jadi perbedaan antara biaya absorpsi dan variabel ini terletak kepada pengakuan beban overhead pabrik tetap. Dalam biaya absorpsi, overhead pabrik tetap ini dibebankan ke unit yang diproduksi menciptakan dua masalah. Yang pertama, konversi overhead
berdasarkan jam tenaga kerja dan juga penanganan jika overhead aktual tidak sama dengan yang dibebankan. Masalah pertama ini dapat diatasi dengan menghitung overhead per unit berdasarkan basis jam tenaga kerja langsung. Masalah kedua yaitu adalah memerlukan perhitungan overhead tetap yang ditetapkan dan perbandingan dengan overhead aktual. Jika perbedaan tidak signifikan, overhead tetap dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan. Dan setiap unit di persediaan akhir mengandung overhead tetap yang ditetapkan. Penjualan serupa berlaku untuk overhead pabrik variabel. Selanjutnya yaitu adalah kalkulasi biaya variabel dan juga evaluasi kinerja manajer. Jadi, kalkulasi biaya variabel ini sangat mempengaruhi manajer dalam meningkatkan kemampuan menelusuri dan juga mengendalikan biaya. Karena laba menurut kalkulasi biaya variabel selalu mengikuti hubungan antara penjualan dan juga laba diperlukan bagi evaluasi kinerja manajemen yang baik. Laporan segmen. Jadi, apakah pelaporan segmen ini? Pelaporan segmen ini yaitu laporan kontribusi laba dari berbagai aktivitas atau unit-unit lain dalam suatu organisasi. Untuk mengevaluasi berbagai aktivitas yang berbeda dalam suatu perusahaan, seorang manajer membutuhkan dari sekedar ikhtisar informasi pada laporan laba rugi. Sebagai contoh, perusahaan dengan berbagai divisi yang berbeda-beda beroperasi di berbagai pasar yang berbeda. Manajer tentu ingin tahu bagaimana profitabilitas masing-masing divisi tersebut. Jadi, barangkali dengan cara tersebut dapat menguntungkan, tetapi diharapkan para manajer juga mengetahui profitabilitas berbagai segmen dalam perusahaan agar mampu mengevaluasi dan juga membuat keputusan yang berkelanjutan di setiap segmen. Arti segmen tersebut adalah entitas yang berorientasi laba dalam organisasi. Laporan laba rugi segmen menggunakan kalkulasi biaya variabel memiliki satu keistimewaan di samping laporan laba rugi kalkulasi biaya variabel yang mana telah disajikan sebelumnya. Beban tetap dipecah menjadi dua kategori, yaitu adalah beban tetap langsung dan beban tetap umum. Bagian tambahan ini menyoroti biaya yang dapat dikendalikan dengan biaya yang tak dapat dikendalikan dan meningkatkan kemampuan manajer untuk mengevaluasi setiap kontribusi segmen terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Beban tetap langsung atau direct fixed expense adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri dalam satu segmen. Beban ini kadang disebut juga dengan beban tetap yang dapat dihindari atau ditelusuri karena beban ini akan hilang apabila segmen ditutup atau dihapus. Beban tetap umum atau common fixed expense ini secara bersama disebabkan oleh dua atau lebih segmen. Beban ini sering muncul apabila salah satu segmen ditutup atau dilepas. Selanjutnya, kontribusi laba setiap segmen setelah penutupan biaya tetap umum perusahaan disebut margin segmen. Jadi, setiap segmen harus mampu menutup paling tidak biaya variabel dan biaya tetap langsung. Jadi, laba segmen yang negatif mengurangi total laba perusahaan, sedangkan yang menimbulkan pertimbangan untuk menghapus segmen tersebut. Dengan mengabaikan setiap pengaruh yang dimiliki suatu segmen terhadap penjualan, segmen lainnya, margin segmen ini dapat mengukur perubahan laba perusahaan yang mungkin terjadi bila segmen dieliminasi. Pendekatan ABC Activity Based Costing dengan keterkaitannya yang sangat kuat terhadap biaya tingkat unit, batch produk, dan fasilitas memberikan penilaian yang lebih akurat terhadap laba yang dihasilkan dari produk yang berbeda dan terhadap keberadaan biaya tersebut yang tidak bernilai tambah. Misalkan bahwa overhead tetap umum mencakup biaya penanganan dan beban, bahan dan pemeliharaan. Overhead tetap langsung mencakup kepada persiapan. Sebagai contoh, misalnya ada biaya tahunan yang masing-masing aktivitas sebagai berikut. Dari penanganan bahan, ada juga biaya pemeliharaan, dan juga ada persiapan.
Untuk penanganan bahan inilah adalah aktivitas bernilai tambah. Aktivitas persiapan meskipun bernilai tambah dapat dilakukan dengan lebih efisien. Setiap penggunaan pada kedua aktivitas akan berpengaruh pada laba. Sekarang kita sudah masuk ke kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa kalkulasi biaya variabel ini hanya membebankan biaya variabel ke produk, sementara untuk kalkulasi biaya absorpsi memasukkan seluruh biaya manufaktur termasuk overhead ke dalam harga pokok. Kalkulasi biaya variabel ini lebih cocok untuk pengambilan keputusan dan kontrol internal. Sementara untuk kalkulasi biaya absorpsinya sendiri diperlukan untuk pelaporan eksternal. Kalkulasi biaya variabel ini cenderung menghasilkan laba yang lebih tinggi ketika penjualan melebihi produksi. Sementara untuk kalkulasi biaya absorpsi mencatat overhead tetap periode berjalan. Margin segmen dalam kalkulasi biaya variabel memecah beban tetap menjadi dua beban tetap langsung dan beban tetap umum, membantu manajer mengevaluasi kontribusi setiap segmen terhadap laba perusahaan. Sementara pendekatan activity based costing ABC menghubungkan biaya overhead tetap dengan aktivitas, memberikan penilaian yang lebih akurat terhadap laba produk dan juga biaya yang tidak bernilai tambah. Pilihan metode kalkulasi biaya tergantung pada tujuan perusahaan dan kebutuhan laporan internal dan eksternal. Sekian dari video mengenai kalkulasi biaya variabel, biaya absorpsi, dan juga pendekatan antara laporan tradisional melalui activity based costing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.